Evarida Simamora harus duduk di kursi roda. Dugaan malapraktek yang membuat karirnya sebagai bidan harus terhenti. Mengutip Kompas.com, bidan Eva mulai masuk rumah sakit pada 23 November 2022. Pihak Rumah Sakit Murni Teguh Memorial Medan melakukan operasi pada hari yang sama. Bidan Evarida menyatakan tidak ada permintaan persetujuan untuk tindakan operasi tersebut. Tidak ada, Pak. Biasanya sesuai SOP sebelum melakukan tindakan operasi, kita itu sebagai pasien harus mendapatkan informed consent, yaitu memberikan persetujuan kepada pihak rumah sakit, dan pihak rumah sakit juga memberikan penjelasan tentang apa tindakan yang akan dilakukan. Apa tindakan, apa kontraindikasi, bagaimana apanya, mestinya itu dijelaskan. Tetapi pada saat saya mau operasi itu tidak ada dilakukan, Pak. Dan suami saya juga tidak dilibatkan. Suami saya tidak ada menandatangani berkas apapun sebelum operasi, Pak. Menurut korban, semua pemeriksaan medis dilakukan untuk kaki kirinya. Namun ternyata operasi justru dilakukan pada kaki kanan. Yang malah yang dioperasi bukan kaki kiri saya yang sakit. Yang dioperasi adalah kaki kanan saya yang sehat. Alangkah terkejutnya saya dan suami begitu mengetahui bahwa dokternya mengoperasi kaki kanan saya. Pasca operasi, korban justru tidak dapat berjalan sama sekali. Sebelumnya, bidan Evarida dapat berjalan menggunakan tongkat. Iya, Pak. Sejak awal memang yang bermasalah kan, Pak, kaki kiri saya. Jadi segala pemeriksaan yang dilakukan hanya pada kaki kiri saya. Karena saya bisa jalan, Pak. Mulai dari ronsen, pemeriksaan MRI, CT scan, semuanya dilakukan pada kaki kiri saya. Dan sebelum operasi saya juga menjalani fisioterapi selama lebih kurang 2 minggu di Rumah Sakit Murni Teguh. Yang di fisioterapi juga kaki kiri saya, Pak. Keadaan ini memunculkan dugaan malapraktek. Keluarga korban memutuskan untuk melaporkan kasus ini kepada polisi. Prosesnya terus berjalan. Penyidik sudah meriksa pelapor, kemudian juga korban. Semuanya masih kita dalami oleh penyidik, ya. Kalau kronologis yang tertuang di dalam laporan polisi awal itu adanya dugaan malpraktek. Itu yang masih kita dalami. Kuasa hukum bidan Evarida akan melaporkan kembali pihak rumah sakit atas dugaan penyebaran berita bohong. Kedepannya juga nanti kita akan mengajukan langkah ini juga, lapor polisi tentang informasi bohong. Pertama, mereka bilang sudah dapat izin, ternyata enggak. Yang kedua, yang terakhir ini mereka bilang mereka sudah berdamai dengan korban. Mana? Berdamai mana? Kapan? Itu loh, itu kan sudah informasi bohong, itu sudah membohongi publik. Mereka bilang sudah berdamai. Kapan? Dirawat sejak November, Evarida Simamora bahkan terpaksa merayakan Natal dan Tahun Baru di rumah sakit. Perkembangan selanjutnya, polisi akan segera memanggil pihak Rumah Sakit Murni Teguh Memorial dan dokter-dokter yang terlibat. Prosesnya terus berjalan. Penyidik sudah meriksa pelapor, kemudian juga korban, dan diagendakan dalam pekan ini akan dilakukan pemanggilan terhadap pihak rumah sakit dan beberapa dokter untuk kita mintai konfirmasi. Dikutip dari Kompas.com edisi 28 Desember 2022, Dr. Prasojo Sujatmiko, dokter yang melakukan operasi terhadap korban, pernah memberikan pernyataan. Terdapat osteofit dan sudah dilakukan fisioterapi selama 2 bulan, tapi tidak ada perbaikan, sehingga diputuskan operasi karena nyeri, dan selama ini pasien berjalan menggunakan tongkat. Sementara Refman Basri, kuasa hukum Rumah Sakit Murni Teguh Memorial Medan dan Dr. Prasojo Sujatmiko menyatakan, kliennya tidak melakukan kesalahan prosedur medis apapun. Hingga saat ini, bidan Evarida Simamora masih terus menggunakan kursi roda untuk beraktivitas.
Natal tahun lalu terpaksa dirayakan di rumah sakit. Kini, bidan Evarida hanya berharap dapat kembali beraktivitas dan kembali mengabdi sebagai bidan. Jadi untuk saat ini kan setelah operasi saya tidak bisa jalan. Di mana hati nurani pihak rumah sakit dan dokter yang melaksanakan tindakan kepada saya, Pak? Saya ingin bisa beraktivitas bekerja seperti semula. Saya ingin sehat, Pak, itu saja. Ya, Ibu, tentu itu menjadi harapan kita. Dan karena ini sudah masuk ke ranah hukum, saya ingin perlindungan hukum, Pak. Semoga keadilan mampu menghampiri mereka yang teraniaya tanpa rekayasa.